Jadi orang asing harus jadi pelayan. Sekarang sebaliknya ya. Dan ini yang tradisi di Nusantara ini, ini yang diteruskan Malaysia dan Brunei. Ya, Brunei dan Malaysia melarang loh warganya pelayan, tidak boleh. Tapi dulu memang begitu. Nah, yang paling bawah, nah ada satu yang kenapa pada masa Sunan Ampel dan Wali Songo itu berhasil, itu struktur masyarakat di Nusantara waktu itu. Itu yang menjadikan kenapa Islam sampai 800 tahun tidak bisa masuk ke sini. Ada struktur? Iya. Apa itu? Jadi struktur masyarakat itu sampai zaman Mojopahit itu terdiri dari 7 lapisan masyarakat. Kayak langit ya, Mas? Iya, kayak feodal begitu. Nah, ukuran untuk menempati posisi tinggi dan rendah tergantung dari kedekatan manusia dengan kehidupan duniawi. Kalau kehidupan duniawinya lemah, maka orang itu menduduki posisi paling tinggi. Itulah golongan Brahmana. Orang yang nggak punya rumah, nggak punya kekayaan, hidup di hutan, di pertapaan-pertapaan, itu manusia paling tinggi. Paling tinggi ya. Zuhud lah ya. Iya. Kalau bahasa kita zuhud. Yang kedua, golongan kesatria. Golongan kesatria ini orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tapi dia dijamin oleh negara. Kenapa? Dia ngatur negara, bela negara, ya pejabat. Tapi tidak boleh kaya dia. Tidak berbisnis juga ya? Ya, tidak boleh. Tidak berbisnis. Jadi kekayaan pribadi tidak boleh. Jadi kalau pejabat berbisnis itu salah sudah ya? Ya sudah bukan ini. Ya. Nah itu di bawah kesatria itu ada golongan waisya. Waisya ini golongan petani. Dia lebih rendah. Kenapa? Tidak punya rumah, punya sawah, punya ternak. Di situ. Kekayaan duniawinya lebih banyak dia, karena itu lebih rendah. Lebih rendah lagi. Di bawah waisya ada golongan sudra, kaum sudra. Siapa golongan sudra? Nah, kalau kita lihat di naskah Salukantara, Nawanatya disebutkan, yang disebut golongan sudra, para saudagar. Iya, rentenir yang membungakan uang, orang yang menyewakan perhiasan dan seterusnya, orang kaya-kaya itu kaum sudra. Jadi makin kaya makin sudra. Mereka ini tidak boleh bicara soal agama, tidak boleh bicara soal kekuasaan negara. Kenapa? Saudagar rentenir, pikirannya untung. Nanti kalau bicara soal agama, jadi dagangan nanti, dagang. Itu. Nah, karena itu teori yang bahwa Islam disebarkan lewat pedagang gak jalan, nggak bisa. Kenapa? Pedagang golongan sudra, dianggap rendah di sini. Nah, di bawah sudra itu ada lagi golongan candala. Siapa golongan candala? Yaitu golongan orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Iya. Eksplisitnya siapa? Para jagal. Pemburu. Itu kan dia hidup dari membunuh makhluk lain. Bahkan pejabat negara yang namanya Singa Negara dan Singa Menggala, Algojo yang membunuh, itu masuk golongan candala. Kenapa? Dia dibayar karena membunuh orang yang dihukum. Termasuk regu tembak ini, Pak? Iya, golongan candala itu. Jadi dulu dipisahkan begitu. Habis itu ada lagi yang keenam, golongan meleca. Meleca itu semua orang asing yang datang di Nusantara, itu statusnya kilalan, pelayan. Dia bekerja sebagai pelayan di sini, nggak boleh. Jadi juragan di sini. Jadi kalau dulu ada pribumi bekerja sebagai pelayan, diadili, di penjara, nggak boleh. Jadi orang asing harus jadi pelayan. Sekarang sebaliknya ya. Dan ini yang tradisi di Nusantara ini, yang diteruskan Malaysia dan Brunei. Ya, Brunei dan Malaysia melarang loh warganya pelayan, nggak boleh. Tapi dulu memang begitu. Nah, yang paling bawah golongan tuca. Siapa? Golongan wabah masyarakat, bromocora, maling, penipu, rampok, begal, itu paling bawah. Nah, kenapa? Itu sistem dibuat oleh aturan agama atau masyarakat? Agama sudah jadi aturan. Dan negara yang menegakkan itu. Majapahit waktu itu ya? Bukan hanya Majapahit. Mulai zaman awal ya? Karena itu orang-orang, nah Islam dapat kendala dua. Satu, saudagar yang menyiarkan, orang sudra. 3, meleca, wong asing. Nggak masuk. Nggak masuk, ya. Begitu Sunan Ampel, Sunan itu para Brahmana. Jadi Sunan itu kalangan Brahmana. Destrukturisasi sosial ini. Iya, langsung dianut yang ngomong bicara soal agama Brahmana. Karena itu Sunan selalu dikaitkan dengan kesucian, mistis dan sebagainya, memang kalangan Brahmana. Disitulah Islam berkembang cepat. Sebelum itu ya banyak ya, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim kan datang, tapi juga tidak menunjukkan hasil, Pak.
karena beliau orang asing. Ini fakta penting ya. Fakta yang harus kita penting tahu. yang secara sosiologis mungkin jarang diketahui. Iya. orang. Iya. Tapi artinya Sunan Ampel kenapa kemudian bisa mengeksplorasi Islam di Indonesia karena memang dia bisa mengatasi kendala ini ya. Langsung berada Dan di Wali posisi- Songo kan para sunan semua, Brahmana semua beliau itu. Di situ. Langsung Islam begitu cepat menyebar. Sebelum itu sulit.